Jaboa Ape. Pak, tadi Mama nonton tentang hal-hal aneh di sekitar kita. Oh iya? Apa aja tuh, Mah? Ada seorang pria di Amerika tersambar petir sebanyak 7 kali selama hidupnya, tapi tidak mati. Dia sampai masuk dalam Guinness World Record. Ada juga pria yang dapat memutar kakinya 180 derajat, sehingga mendapat julukan Mr. Plastik dan memecahkan rekor dunia berkat kelenturan kakinya. Ada orang yang menemukan telur di dalam telur. Ada juga bayi yang lahir hanya dengan 1 mata. Ada anak sapi lahir dengan 2 kepala. Oh, semua itu memang aneh ya. Aneh itu artinya tidak seperti yang biasa kita lihat atau ganjil. Banyak orang suka pada hal aneh seperti yang Mama bilang tadi. Tapi kalau kita perhatikan, sebenarnya banyak hal aneh yang terjadi di sekitar kita yang tidak disukai oleh banyak orang. Dalam hidup bermasyarakat, jika ada sesuatu yang tidak biasa atau tidak seperti yang seharusnya menurut anggapan kebanyakan orang, langsung dikatakan aneh dan ditolak. Waktu Papa sekolah dulu, dalam satu kelas biasanya ada 1 atau 2 anak yang dianggap aneh dan dijauhi teman-temannya. Anak yang dianggap aneh itu ada yang karena terlalu nakal, ada yang karena sering tidur di kelas, ada yang karena dicap bodoh, ada yang karena terlalu pendiam dan pasif. Anak-anak yang dianggap aneh sering mengalami penolakan dan kesulitan terutama saat jam bermain dan saat pembagian kelompok belajar. Kita juga bisa menemukan orang-orang yang dianggap aneh dalam masyarakat. Apa yang Papa bilang itu betul. Kebanyakan orang sering menolak orang-orang yang dianggap aneh menurut ukuran umum. Mama jadi ingat cerita tentang seorang anak yang tumbuh dalam keluarga yang tidak utuh. Orang tuanya sering bertengkar. Ketika usianya masih belasan tahun, ibunya pergi meninggalkan rumah. Lalu ayahnya masuk penjara karena suatu perkara. Anak ini menjadi pendiam dan murung. Hatinya penuh rasa takut, malu dan tidak aman yang membuatnya menarik diri. Suatu hari, seorang pembimbing ingin menolongnya. Pembimbing ini mengajaknya bergabung dengan sebuah tim untuk melakukan kegiatan di suatu kota selama beberapa hari. Dalam tim, hanya pembimbingnya yang dikenalnya dengan baik. Karena rasa takutnya pada orang asing, anak ini selalu menempel kemanapun pembimbingnya pergi dan kurang dapat bersosialisasi dengan yang lain. Kelakuannya terlihat seperti anak kecil yang manja dan menjengkelkan untuk anggota tim yang lain yang memang tidak mengenalnya. Penolakan, sindiran, dan kritik tajam tidak dapat dihindari, yang membuat kondisi kejiwaan anak ini bertambah parah. Kita hidup dalam masyarakat yang menuntut kesempurnaan di tengah hidup yang tidak sempurna. Banyak orang langsung menilai dan mengambil kesimpulan dari apa yang terlihat di depan mata tanpa berusaha memahami latar belakang orang yang dianggap aneh. Yang Mama maksud adalah tentang menghakimi ya. Menghakimi orang lain tanpa tahu latar belakang apa yang membuat mereka seperti itu bisa menjadi kebiasaan yang dapat melukai orang lain dan juga berdampak buruk pada diri sendiri. Biasanya, orang yang sering dianggap aneh adalah orang-orang yang terluka dalam hidup. Kita harus memiliki simpati, empati, dan toleransi terhadap mereka. Kita jangan memperburuk keadaan mereka dengan sikap dan kata-kata kita yang menghakimi mereka dengan kejam. Tuhan ingin kita saling membangun dan memulihkan. Kita jangan menghakimi supaya kita tidak dihakimi. Setiap kata sia-sia yang kita ucapkan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan suatu hari kelak.
Bahkan papa pernah dengar seseorang bilang, jangan ngomong kalau nggak nolong. Itu betul, Pak. Orang-orang yang pernah dihakimi dengan kejam harus belajar mengampuni dan jangan menyimpan sikap dan kata-kata mereka dalam hati. Belajar bersikap tidak peduli pada perkataan yang tidak membangun dan fokus pada hidup kita sendiri agar semakin baik dari hari ke hari. Itu betul, Ma. Papa setuju. Kita hidup di dunia yang tak sempurna. Banyak orang aneh di sekitar kita. Kritik dan penghakiman tak pernah menolong, hanya memperburuk hidup yang tak sempurna. Jangan menghakimi tanpa memahami. Jangan mengkritik tanpa tahu latar belakangnya. Miliki simpati, empati, toleransi. Mari saling membangun dan memulihkan. Jangan menghakimi tanpa memahami. Jangan mengkritik tanpa tahu latar belakangnya. Miliki simpati, empati, toleransi. Mari saling membangun dan memulihkan. Jangan menghakimi tanpa memahami. Jangan mengkritik tanpa tahu latar